Selamat malam Bapak Ibu semua di gereja, di Zoom maupun di YouTube. Malam hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah kesempurnaan. Ya, kita sudah belajar bagaimana kasih, kita sudah belajar subjek dan objek kasih. Sekarang kita belajar arti kata sempurna. Ya. Kita baca dulu Matius 5 ayat 48. Silakan. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak Ibu, kata sempurna dari teks aslinya bahasa Yunani adalah teleos, yang berarti tujuan, akhir, mencapai sasaran, kepenuhan, matang, dewasa, berfungsi. Jadi kata teleos tidak bisa dipahami dengan sempit Bapak Ibu. Karena ini menyangkut manusia. Ya. Bapak Ibu, ini usia. Ya. Ini jiwa. Manusia ini umur 0, dari 0 ya. Lalu 25, lalu 50, lalu mungkin mencapai 75, 80. Jiwa berkembang seiring usia, 25, 50, 75. Ya. Bisa dikarenakan kanak-kanak, remaja, bukan remaja ya, kalau kejiwaan itu kanak-kanak dan dewasa gitu aja. Dewasa, ini tanggung. Apa ya kalau jiwa nanggung itu ya? Puber. Gimana? Dewasa, iya dewasa. Dewasa. Ini kanak-kanak, remaja ini tanggung biasanya, usia-usia puber. Saya nggak tahu istilah psikologisnya, tetapi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, usia dan jiwa seharusnya berjalan bersama. Semakin tua seseorang harusnya semakin dewasa. Nah, ini ya. Ini bisa dikatakan baik, berkenan, sempurna. Yang disebut dewasa itu ini Bapak Ibu. Dewasa sempurna. Bertumbuh, berkembang seiring usia. Pak, tapi ada Pak, semakin tua semakin nakal. Ya itu bocah tua nakal, jangan ikut-ikutan. Enggak seperti itu ya. Semakin dewasa jiwa kita, itu dikatakan semakin sempurna. Semakin sempurna pola pikir kita, itu dikatakan kita semakin dewasa, tidak kanak-kanak lagi. Ya. Bapak Ibu, kita akan membedah apa itu sempurna yang dimaksud. Ya. Sempurna adalah dewasa, dewasa adalah sempurna dalam diri manusia. Manusia tidak pernah statis Bapak Ibu. Bergerak terus, lain sama barang ya. Wow, barang ini sempurna, enggak ada cacat. Benda mati masalahnya. Tapi kalau benda hidup, dia akan bergerak, berkembang, merespon, mereaksi setiap kali ada tantangan. Bisa dipahami sampai sini? Itu sebabnya manusia dikatakan dewasa. Bukan sempurna tanpa cacat, tanpa perubahan. Tidak seperti itu. Ya,
Meskipun kalau manusia bisa Pak, manusia tak berdosa lagi, tak bercacat, silahkan coba, berjuanglah untuk itu. Tetapi ini kan bicara secara umum. Ya, bicara secara umum. Bapak Ibu, Alkitab menjelaskan Alkitab, itu syarat tafsir yang paling benar. Ya. Jangan Alkitab dijelaskan oleh yang lain. Alkitab menjelaskan Alkitab, itu syarat tafsir paling benar. Sebab tulisan dalam kitab suci sudah seharusnya diartikan oleh penulisnya yang diinspirasi oleh Roh Kudus kan? Kalau kamus tidak diinspirasi Roh Kudus Bapak Ibu, tapi Alkitab diinspirasi Roh Kudus. Pasti penulis yang satu dengan penulis yang lain punya ikatan, meskipun tidak sama persis, tapi ada ikatan, kemiripan, ada nyambungnya. Gitu ya. Di dalam Matius 4:8 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ini maksudnya apa? Tak bercacat seperti benda yang tidak mungkin bergerak, atau apa? Ya, kita akan baca di 1 Korintus 13 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 13 ayat 10 sampai 11. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, munculkan bersamaan, bisa. Nah ini. Tetapi jika yang sempurna tiba, sempurna di situ bahasa aslinya teleos. Maka yang tidak sempurna akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak berkata seperti anak-anak. Ya. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kata dewasa di situ teleos. Ya. Aku menjadi dewasa, itu teleos. Sama dengan jika yang sempurna tiba, sempurna di situ teleos. Jadi kalau Pak David mengartikan sempurna itu dewasa, jangan dianggap ngarang loh ya. Ini Rasul Paulus yang menjelaskan. Yang disebut sempurna itu dewasa. Yang disebut sempurna itu meninggalkan cara berpikir kanak-kanak. Meninggalkan cara hidup seperti kanak-kanak. Itu dewasa. Berarti karena itu haruslah kamu sempurna, bisa disebut, bisa dikatakan gitu ya. Karena itu haruslah kamu dewasa. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah dewasa. Bapak itu dewasa Bapak Ibu. Ini lebih bisa dipahami sebagai manusia. Kalau sempurna bingung, sempurna itu yang seperti apa? Anda bisa membayangkan kesempurnaan? Pusing. Tetapi kalau dewasa bisa. Bapak itu dewasa. Dia memberikan hujan dan matahari baik kepada orang baik maupun kepada orang jahat. Itu dewasa. Kebaikan Bapak memberi hujan atau matahari tidak tergantung kebaikan manusia. Dia tetap baik. Itu dewasa. Itu sempurna. Kan konteksnya kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu, sempurna sebagai kedewasaan, ya. Sempurna dipahami sebagai kedewasaan. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapak sempurna, sama dengan hendaklah kamu dewasa seperti Bapak dewasa. Dalam mengasihi, konteksnya kasih. Karakteristik anak-anak lenyap saat kita dewasa atau sempurna dalam pemikiran dan tindakan. Mungkin dalam konteks tertentu sempurna bisa dikatakan tak bercacat celah. Tetapi jelas Alkitab menyatakan sempurna sebagai dewasa. Bahkan di kamus, sempurna dikatakan sebagai dewasa, itu artinya seperti suami yang menjadi pemimpin rumah tangga. Seperti orang tua yang memimpin anak-anak
jelas banget. Ya, meskipun tidak semua orang tua bersifat dewasa, ya. Ada orang tua bersifat kanak-kanak kan ada, ya. Suami istri tengkar, ngambekan, gak nyopo. Ada kan? Suami ribut, gak nyopo, gak wawu. Di luar itu, bukan di sini. Dikutub. Ribut sama istri harusnya kan duduk diselesaikan. Ini enggak. Siwak. Enggak boleh loh Bapak Ibu. Itu sifat kekanak-kanaan. Kalau kita tahu itu enggak benar, ayo berubah. Ya. Saya enggak nyindir 1-2 orang. Saya hanya mengingatkan bahwa itu sifat kanak-kanak. Kalau sifat kanak-kanak kan gitu. Ribut, siwak. Nanti kalau sudah berteman, poluan lagi. Masuk kayak gitu. Harusnya tidak ya. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, teleos dalam arti dewasa bisa berarti mandiri. Kita akan membedah. Kalau kita membedah sempurna itu bingung. Tak bercacat itu seperti apa? Karena manusia itu bukan barang. Ada naik, ada turun. Betul ya? Ada pergumulan jiwa. Suatu saat dia bisa cerdas. Suatu saat dia bisa bodoh. Di Alkitab dikatakan ada masa-masa kebodohan. Berarti dalam hidupnya Bapak Ibu, manusia harus berusaha. Selalu bersikap dewasa. Manusia tidak bisa selalu dewasa, tetapi sudah seharusnya selalu bersikap dewasa. Meskipun kadang-kadang muncul masa-masa kebodohan, muncul masa-masa kekanakan, itu kan harus dilalui, harus dieliminasi, sampai benar-benar enggak berubah, gitu. Sampai benar-benar enggak bercacat celah. Kalau memang bisa, perjuangkan itu. Dan seharusnya bisa. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan membedah teleos dalam arti dewasa. Dan salah satu sikap dewasa itu berarti memiliki kemandirian. Itu sebabnya tema malam hari itu mandiri. Ya, mandiri. Itu adalah bentuk kesempurnaan, bentuk kedewasaan. Mari kita arahkan Bapak Ibu pada suatu tujuan yang istilahnya berdiri di kaki sendiri. Itu mandiri. Bukan ditopang. Itu tanda seorang mau dewasa atau sempurna. Tidak bergantung pada orang lain. Orang yang dewasa, dia bisa pakai celana sendiri. Betul enggak? Kalau kanak-kanak enggak bisa. Ngompol, ganti celana. Bahkan nggak ngerti kalau perlu ganti celana, ngompol ya ngompol. Betul ya? Itu kanak-kanak. Tapi kalau dewasa, ngerti ngompol ya ganti celana. Ngerti kecut, kepet, ya segeralah mandi. Nggak perlu disuruh. Halo Bapak Ibu. Nyo mandi, itu masih kanak-kanak. Nyo di sini anak-anak ya, bukan nyo menlu. Saya rasa enggak seperti itu ya. Bapak Ibu, ini yang disebut mandiri. Berdiri di kaki sendiri, punya kesadaran, tahu apa yang harus dia lakukan. Jiwa yang sehat Bapak Ibu adalah jiwa yang fokusnya mengarah pada menjadi mandiri. Bukan apa yang telah terjadi atau apa yang sedang terjadi. Kita harus berusaha mandiri dan mengarah kepada kemandirian. Bapak Ibu, yang disebut menjadi dewasa itu arahnya jelas. Naik. Ya. Tidak diam di tempat di masa kanak-kanak
ngambulan terus. Gitu ya. Makan selalu disuruh. Segala sesuatunya dibantu. Enggak, harus naik terus, harus semakin menjadi semakin mandiri. Bapak Ibu, jiwa yang sehat adalah jiwa yang menjadi mandiri, bukan yang telah terjadi atau sedang terjadi. Manusia harus selalu bergerak menjadi lebih baik dan mandiri. Mungkin saat ini ada beberapa dari kita belum mandiri. Tetapi jika kita punya keinginan kuat untuk menuju pada kemandirian, itulah jiwa yang sehat. Kalau ada seseorang, siapapun, tetap mau menjadi kanak-kanak, aku jadi anak-anak terus ah. Enak loh dipandeni, enak loh didulang, enak lo minta mama papa makan terus. Ini kanak-kanak lo Bapak Ibu. Orang dengan jiwa yang sehat, dia tahu suatu saat aku harus lepas dari orang tua, suatu saat aku harus kerja cari makan sendiri. Itu jiwa yang sehat. Demikianlah Tuhan, demikianlah Bapak di sorga, ingin kita itu menjadi dewasa. Itu sebabnya ciri-ciri orang dewasa. Semakin dewasa, semakin Tuhan tidak dengar doa kita. Semakin kita dewasa, semakin Allah ingin kita yang mendengar apa yang dikatakannya. Dulu pada saat saya baru-baru bertobat, SMA, kuliah, awal-awal kerja, doa saya ini sering dikabul Tuhan. Bahkan bisa dikatakan belum berdoa, sudah dikabulkan. Sakti kan? Iya, ini kenyataan Bapak Ibu. Dulu saya pernah, belum berdoa, saya masih kepingin. Saya masih lihat gambar Honda Tiger 2000 waktu itu. Itu kan keren-kerennya motor zaman itu ya. Saya belum berdoa minta, saya belum tumpang tangan tuh gambar, belum. Waduh, keren. Seminggu kemudian, papa saya belikan saya motor itu. Gimana ya? Itu kanak-kanak Bapak Ibu. Tapi beda dengan sekarang. Doa itu rasanya gak dikabulkan. Lebih banyak saya yang dididik Tuhan. Kenapa kamu minta itu? Emangnya itu kebutuhan, bukan keinginan. Jangan-jangan itu keinginan, berarti dagingmu masih ada loh Fit. Aduh, iya Tuhan ampuni aku. Saya yang berubah. Semakin dewasa kita semakin berpikir dengan matang. Kita mampu mandiri tanpa didukung orang lain. Kita mampu menghidupi diri sendiri. Kita mampu memutuskan apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Enggak perlu dinasehati terus. Tetapi kita sama Tuhan nyambung. Dan kita mau mengenal hati Tuhan. Kalau anak-anak kan enggak bisa. Ma minta permen, enggak dikasih nangis. Padahal mamanya sudah ngomong, sakit gigi nak, sakit gigi. Enggak, pokoknya minta permen. Betul? Itu kanak-kanak. Bapak Ibu, kanak-kanak perlu ditopang, perlu disupport. Kanak-kanak tidak bisa melakukan berbagai macam hal dengan sendiri. Mandi minta dimandiin, cebok minta dicebokin. Tetapi orang dewasa, dia menopang yang lain. Orang dewasa mandiin anaknya. Orang dewasa nyebokin anaknya. Betul? Apakah orang dewasa minta gantian? Nak gantian, kamu tak cepokin, sebentar lagi papa cepok ono ya. Enggak kan? Ini loh bentuk kesempurnaan jiwa. Ini loh bentuk naiknya level kesadaran. Ini bentuk kedewasaan. Mandiri salah satunya. Seorang anak yang belum dewasa dalam kesehariannya hanya berpikir untuk dirinya. Sekolah minta disekolahin,
sekolah minta dibanguni, jika tidak sekolah bangunnya siang, seolah-olah tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ini anak-anak. Tetapi orang dewasa akan mempersiapkan, akan melakukan segala hal yang diperlukan. Halo? Anak-anak itu masih belum punya kesadaran. Tetapi orang dewasa, sekolah enggak sekolah, yang namanya ibu, itu bangun jam 5. Istri saya itu bangun jam 5. Nyiapin makan untuk anak-anak yang mau sekolah. Anak-anak masih tidur. Bapak Ibu, itu kedewasaan. Dewasa dalam kasih Bapak Ibu berarti menopang yang lain tanpa merasa perlu ditopang. Halo? Enggak pernah tuh istri saya nuntut anaknya, ayo bangun, tulung ono mama. Enggak pernah. Saya kadang-kadang yang sering negur anak-anak, ayo toh bangun lebih pagi, kamu tuh mau dewasa, kamu tuh sudah sebentar lagi sudah gede, ayo bantuan mamamu, besok kamu tuh seperti mama. Itu kan harus diarahkan Bapak Ibu. Tetapi orang dewasa enggak nuntut itu sebetulnya, kecuali memang niatnya mendidik. Ya. Orang dewasa dalam kasih berarti menopang tanpa merasa perlu ditopang. Bukan dalam arti negatif ya, bukan dalam arti sombong, tetapi dia mampu melakukannya sendiri. Tidak perlu dorongan orang lain, tidak perlu diiming-iming, tidak perlu ditakut-takuti. Dia melakukan dengan kesadaran. Itu mandiri, itu dewasa. Bapak Ibu, ketaatan dipahami sebagai puncak dari keberagamaan, betul ya? Orang beragama kalau taat itu dianggap paling puncak. Ngerti atau tidak ngerti yang penting taat. Mungkin ini benar, karena agama dianggap sebagai alat kontrol. Agama itu dipahami sebagai alat kontrol. Kalau saya mengatakan A, kamu nurut toh. Taat adalah puncak dari keberagamaan. Iya. Tetapi saya ngajak Anda menjadi seorang spiritual. Karena kita tidak hidup di dalam hukum. Kita tidak hidup di zaman Taurat. Kita hidup di zaman kasih karunia, di mana Allah membentuk kita melalui Tuhan Yesus yang penuh dengan kesadaran. Bukan cuma taat, Yesus tidak sekedar taat, tapi sadar. Dia mandiri, dia mengerti tanpa diperintah. Dalam bertuhan Bapak Ibu, ketaatan bukan puncak. Tetapi kesadaran akan kehendak Allah, itulah puncak kedewasaan, itulah puncak kesempurnaan spiritual. Kesadaran. Bukan sekedar taat. Taat itu nunggu diperintah. Tapi kalau kesadaran tanpa perintah kita melakukannya. Beda ya Bapak Ibu, agama dan spiritual. Agama, keberagamaan, dan kerohanian itu beda. Ketaatan terkesan sebagai tindakan atas sebuah perintah. Tetapi kesadaran adalah sebuah tindakan yang didasari kemandirian untuk mengerti. Yang namanya sadar adalah kita mengerti dengan sendirinya. Apa yang seharusnya kita lakukan, sesuaikah dengan hati Allah? Halo Bapak Ibu, beda kan? Bertobatlah kamu. Hari Tuhan sudah dekat. Orang Yahudi tahu persis, bertobatlah kamu. Kalau enggak, hari Tuhan kamu akan dihukum, gitu loh. Itu keberagamaan. Mereka bertobat, mereka taat. Tapi kalau orang spiritual enggak perlu begitu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Ini dari batin. Hari Tuhan enggak hari Tuhan, kiamat enggak kiamat, ada neraka atau enggak ada
ada neraka atau tidak ada surga, tidak pengaruh. Aku mengasihimu Tuhan. Lain. Bapak Ibu, bertobat karena sadar, bukan karena tekanan, itulah dewasa. Bertobat karena sadar, bukan karena tekanan. Bahkan di saat yang tidak ada yang mengerti, ya bahkan di saat tidak ada yang mengerti, seorang yang dewasa akan melakukannya sendiri. Jangan bertobat kalau ada polisi. Jangan bertobat karena Allah mau menghukum. Jangan bertobat karena ada teguran. Jadilah dewasa dengan bertobat karena memang aku mengasihi Tuhan. Aku sadar Bapak, memang seharusnya aku menjadi serupa dengan Engkau. Karena Engkau menghendaki ciptaan yang segambar dan serupa. Loh, ini beda. Dia mengerti Allah menciptakan segambar dan serupa. Maka kita dengan sadar menjadi segambar dan serupa. Amin. Bukan takut karena diancam. Mati masuk neraka kamu. Itu level kanak-kanak. Itu level agama, ini level kanak-kanak. Kita sedang ditarik Tuhan untuk menjadi spiritual, untuk dewasa. Bapak Ibu, taat itu baik. Tetapi bertindak berdasarkan perintah saja, ini tidak menunjukkan kedewasaan. Enggak. Tunggu Tuhan ngomong baru menolong. Kalau Tuhan tidak ngomong, tidak menolong. Ini kanak-kanak. Kalau kita koram deo, kita tahu hati Tuhan, kita tidak nunggu Tuhan kasih perintah, kita tolong. Aku tahu, Tuhan pasti ingin orang itu dibantu. Aku menolong. Meskipun tidak ada yang mendorong, tidak ada yang ngasih tahu, tidak ada yang mensupport, aku menolong dia. Sama seperti orang, aku harus mandi karena aku tahu mamaku ingin aku bersih, enggak kepet. Loh, betul enggak? Kita kadang orang beragama ini nunggu diperintah Tuhan. Tuhan enggak bicara Pak, kamu tuh anak-anak atau dewasa? Kok nunggu Tuhan teriak dari sorga baru kamu bergerak? Halo Bapak Ibu, ayo munculkan kesadaran kita, yuk. Taat itu baik, tetapi bertindak berdasarkan perintah saja tidak menunjukkan kedewasaan. Kita senang enggak sama istri kita, pasangan kita, atau suami atau istri melihat suami gitu ya. Kalau rumah kita kotor tanpa perlu diperintah gitu ya. Kita sudah bersih-bersih. Kita melihat anak-anak kita tanpa diperintah sudah nyapu, sudah ngepel. Senang enggak kita? Senang. Ini anak yang mandiri, enggak diperintah nyapu, enggak diperintah ngepel. Senang enggak orang tua? Senang. Ini anak sudah dewasa. Betul? Ayo kita Bapak Ibu, semakin dewasa yuk. Kita harus mengerti pikiran perasaan Tuhan. Kita bergerak tanpa perlu diperintah. Milikilah empati, itulah pikiran perasaan Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang disebut matang atau dewasa. Demikian dengan kasih yang dewasa akan muncul dari empati kita. Bukan dari perintah, bukan dari permintaan tolong. Tetapi aku tahu kamu butuh bantuan, aku akan bantu kamu. Ini orang dewasa. Bapak Ibu, ya beberapa saat yang lalu sempat ada perdebatan tentang siapa yang menyuruh Tuhan Yesus disalib. Betul ya? Tuhan Yesus disalib itu disuruh Bapak atau disuruh iblis atau dijebak iblis. Kita sudah pernah mendengar penjelasan ini. Saya akan jelaskan sedikit lagi. Siapa tahu ada yang kelewat. Bapak Ibu, di pihak Bapak yang memiliki tatanan keadilan bahwa hutang nyawa harus bayar nyawa.
Sehingga yang namanya penebusan, dosa harus ditebus, itu harus terjadi. Namun sebagai bapak yang mengasihi anaknya, pasti tidak akan rela hati anak yang dikasihinya harus mati tersiksa. Tidak akan, tidak ada orang tua seperti itu. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, Bapak diam saat Yesus berdoa agar cawan ini berlalu. 3 kali Yesus bertanya, 3 kali tidak ada jawaban dari Bapak. Kita cek ya, Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini yang pertama. Yesus tanya kepada Bapak yang pertama, boleh enggak aku melalui ini? Kalau Bapak baca di ayat-ayat selanjutnya enggak ada jawaban. Kemudian Tuhan Yesus tanya lagi, baca ayat 42. Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ya. Sebagai manusia dia gentar Bapak Ibu. Tetapi pertanyaan itu tidak dijawab Bapak. Termasuk yang kedua kali, tidak ada jawaban. Anda bisa cek di ayat-ayat selanjutnya, tidak ada. Ketiga kali Yesus tanya, baca ayat 44 dan 45. Matius 26 ayat 44 sampai 45. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Mengucapkan doa yang itu juga. Sama doanya. Terus? Ayat 45, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah, sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Ya. Yang ketiga kalinya Yesus juga bertanya, pertanyaan yang sama. Dan untuk ketiga kalinya tidak ada jawaban. Dia sadar diri. Dia harus melakukannya. Bapak ditanya, Bapak tidak jawab. Ya, kalau saya personifikasi, saya antropomorfisme gitu ya. Istilahnya Bapak itu mau ngomong iya itu manusia binasa, mau ngomong tidak itu iki anak yang kukasihi. Tapi mau tidak mau tatanan keadilan supaya manusia bisa selamat harus ada yang mengganti, berkorban. Bapak diam. Dia menantikan kedewasaan Yesus. Dia menantikan kemandirian Yesus untuk memutuskan yang terbaik. Amin. Itu. Di pihak iblis jelas tidak ingin manusia selamat. Iblis menggunakan cara-cara aniaya yang mengerikan agar Yesus mundur dari niatnya menebus manusia. Di satu sisi Allah diam. Di satu sisi iblis nakut-nakuti. Sehingga bisa disimpulkan Bapak Ibu, setelah doa 3 kali tanpa ada jawaban, Yesus dengan sadar diri, Yesus dengan mandiri, aku harus naik. Aku harus naik. Karena ini satu-satunya jalan keluar buat manusia selamat. Aku tahu Bapak mengasihiku. Tidak mungkin Bapak yang baik itu akan membuat aku menderita. Hukum keadilan Bapak tidak seperti itu. Bapak tidak bisa menyerahkan anaknya untuk terhukum, itu tidak bisa. Kita baca yuk.
2 Tawarik 25 ayat 4. 2 Tawarik 25 ayat 4. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Jelas? Ini tatanan keadilan Allah. Allah tidak mungkin menghukum Yesus kalau manusia yang berdosa. Sebaliknya, Allah tidak mungkin menghukum orang benar jadi orang itu Allah tidak mungkin menghukum orang benar karena kesalahan orang berdosa. Tidak mungkin. Itu sebabnya Allah diam. Karena keadilan Allah ini seperti ini. Setiap orang harus mati menurut dosanya sendiri. Allah tidak mungkin menghukum Yesus gara-gara manusia yang berdosa. Tetapi satu-satunya cara supaya manusia yang berdosa ini selamat, harus ada yang mati yang tidak berdosa. Pada saat Yesus berkata, Bapak kalau boleh cawan ini berlalu. Bapak diam, kenapa? Lah kalau kamu nggak melakukan ini, saudara-saudaramu manusia itu nggak ada yang selamat. Tapi Bapak juga gak rela anak yang dikasihinya mati. Itu sebabnya Bapak diam. Halo Bapak Ibu. Kita baca satu ayat lagi. Yesaya 18 ayat 4. Yesaya 18 ayat 4. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Allah mengasihi semua jiwa, makhluk hidup. Dan di hadapan Allah, orang yang berdosalah yang harus mati. Bukan orang benar. Itu sebabnya Bapak diam pada saat Yesus berdoa seperti itu, Bapak diam. Karena tidak ada jalan keluar yang lain. Kalau kamu tidak mati, itu manusia tidak ada yang selamat. Tapi kalau aku mengizinkan kamu mati kalau aku menyuruh kamu mati untuk orang berdosa, aku tidak adil. Ayatnya jelas. Ini hati Allah. Sisi keadilan Allah mengatakan siapa yang berdosa dia yang harus mati. Itu sebabnya Allah diam. 3 kali ditanya enggak jawab. Tetapi dengan mandiri, dengan kesadaran sendiri, Yesus naik ke kayu salib. Inilah kasih yang rela berkorban. Kalau Bapak yang nyuruh, Bapak salah, Bapak tidak adil. Kalau Bapak tidak nyuruh, manusia binasa semua. Maka Yesus yang memutuskan, aku naik ke salib Bapak. Aku naik ke salib. Aku mengorbankan diri supaya manusia selamat. Ini adalah bentuk tanggung jawab anak yang sulung kepada bapaknya. Seperti anak sulung ngomong sama bapaknya, Pak tidak usah khawatir. Adik-adik tak beresin, aku yang ngurus adik-adik. Halo Bapak Ibu, paham? Makanya anak sulung itu berat. Tapi disitulah dalam tradisi Yahudi, anak sulung itu mendapatkan hak istimewa. Ya, kapan-kapan kita belajar tentang itu. Bapak Ibu, Yesus mengerti apa yang harus diperbuatnya. Dengan kesadarannya dia memutuskan sendiri naik ke salib, mempersembahkan dirinya sebagai korban. Ini bentuk kedewasaannya. Ini bentuk kemandiriannya. Dia tidak bergantung sama Bapak. Bapak oke, enggak oke, aku naik sendiri karena aku tahu. Bapak dalam posisi sulit, tanda kutip. Aku naik sendiri. Aku mengorbankan diriku. Ini kesadaran tanpa diperintah. Yesus tahu hatinya Bapak ingin menyelamatkan manusia. Bapak mengasihi semua jiwa yang hidup. Aku harus mati demi yang lain selamat. Itu kesadaran Bapak Ibu, itu kedewasaan. Ya.
Ibrani 2 ayat 10, ayo dibaca yuk. Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Yesus memimpin mereka kepada keselamatan. Yesus yang memimpin kita manusia kepada kedewasaan, kepada kemuliaan cara berpikir. Yesus yang memimpin mereka ke arah yang lebih baik, yang sempurna. Itu maksudnya. Kenapa? Karena Yesus sudah melakukan itu. Yesus sudah menjadi teladan. Seperti aku berkorban, hai manusia yang percaya kepadaku, kamu harus belajar berkorban. Kamu dengan kesadaran harus berani berkorban. Kamu harus rela jadi roti terpecah, anggur tercurah. Gak usah diperintah, milikilah kesadaran. Itu sama dengan memiliki pikiran perasaan Kristus itu seperti itu. Jadi memiliki pikiran perasaan Kristus itu bukan fantasi, seolah-olah kita dekat Tuhan. Tidak, tetapi benar-benar punya hati yang rela berkorban. Dengan kesadaran, dengan mandiri. Bapak Ibu, mari miliki kemandirian untuk mengasihi. Jangan ikut-ikutan, orang nolong ikut nolong. Atau kita mau menolong nunggu disuruh. Atau kita mau membantu, tunggu orang minta tolong. Itu orang belum dewasa. Bapak Ibu, mungkin rekan-rekan kita tidak ada yang mau berpartisipasi. Tapi jika kita tergerak, maka melangkahlah. Kita tidak usah ikut-ikutan. Oh zamannya baksos, ayo ikut-ikutan baksos. Tidak seperti itu. Kalau Anda ingin membantu orang, mau baksos-baksoslah. Mau nyekolahkan anak orang, sekolahkanlah. Tidak usah disuruh. Tidak usah si miskin minta tolong. Milikilah empati. Gimana perasaanku? Kalau aku di posisinya, tidak bisa ngasih makan anak. Aku harus tahu diri. Dia perlu dibantu. Ayo punya kesadaran. Ayo miliki rasa empati. Itu dewasa. Dewasa Bapak Ibu berarti mampu berpikir jauh ke depan. Dewasa berarti jiwa yang tahu tujuan hidupnya. Bukan sekedar sembuh dari dosa. Bukan sekedar sembuh dari kebiasaan yang salah. Tetapi dia tahu bagaimana aktif berbuat baik. Itu dewasa. Bapak Ibu, jiwa yang selamat adalah jiwa yang berpikir, berperasaan, dan berkehendak seperti Kristus. Aku tahu bapakku lagi sulit memutuskan. Dia diam pada waktu tak tanya. Tapi aku tahu ini jalan satu-satunya. Aku naik ke salib. Demi manusia selamat. Dia punya kesadaran. Meskipun ditakut-takutin iblis. Meskipun bapak diam. Dia tahu apa yang harus dia perbuat. Dia lakukan ke kayu salib. Dia naik ke kayu salib. Ini kesadaran. Ini kemandirian. Tidak perlu disupport, tidak perlu disurung-surung, tidak perlu. Tidak perlu divalidasi. Yesus naik, oh. Kalau kamu naik ke kayu salib, jamin kamu. Tidak perlu kan. Jiwa yang selamat adalah jiwa yang berpikir, berperasaan, dan berkehendak seperti Kristus. Bisa dikatakan memiliki sifat mandiri dalam bersifat adil, kasih, mau jadi berkat, bahkan rela berkorban. Yang penting tanggung jawabnya sebagai manusia ilahi tuntas diselesaikan. Itu sempurna, itu dewasa, itu yang dikehendaki Allah. Itulah yang namanya punya pikiran perasaan Allah itu. Tidak usah disuruh ngerti gitu loh. Tidak usah disuruh ngerti sendiri. Dan melakukannya. Inilah kedewasaan. Ya. Kekudusan itu adalah kedewasaan. Bukan sekedar hidup suci dalam arti murni, tak bernoda. Tetapi berguna buat orang lain.
Dia tahu harus berbuat baik. Dia tahu kapan bisa jadi berkat. Dewasa dalam kasih. Dewasa dalam kasih Bapak Ibu berarti meninggalkan keakuan. Tidak lagi self-center. Orang yang dewasa tidak lagi perlu pengakuan. Tidak perlu validasi, tidak perlu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia lakukan. Nggak perlu diacungi jempol, nggak mundur jika dicemooh. Dia mandiri, dia tahu keputusannya yang terbaik, dia lakukan. Itu yang namanya sempurna. Itu yang namanya dewasa dalam rohani Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Belajar yuk punya empati. Belajar yuk aktif melakukan. Yakobus sudah ngasih peringatan, kalau kamu tahu yang baik, kamu tidak melakukan, kamu dosa. Berarti kalau tahu yang baik, kamu harus melakukan. Gak usah disuruh, kamu tahu yang baik, lakukan, gak usah diperintah. Ayo jadi dewasa yuk. Amin Bapak Ibu. Real, bisa kita lakukan. Bukan imajinasi, bukan fantasi, tapi perlu tindakan ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bersyukur Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah memberi teladan. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Di saat Bapak diam, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau enggak Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus pura-pura cuek, pura-pura budek gitu, gimana nasib kita? Ini loh kedewasaan. Amin. Mari kita berdoa.